Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Allah sayangi dan Allah cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adab berbusana muslim, baik laki-laki maupun perempuan, secara atau sesuai dengan syariat Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Artinya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Jadi perhiasan di sini maksudnya dada dan pinggul mereka bagi para perempuan itu, kecuali yang biasa terlihat. Nah, para ulama sepakat yang biasa terlihat itu sesuai ketika perempuan itu sholat, di mana mereka yang boleh atau bisa terlihat yaitu wajah dan telapak tangan. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, di sini di ayat-ayat ini kita tahu lebih mengkhusus kepada perempuan, karena memang perempuan ini yang perhiasannya harus disembunyikan atau tidak ditampakkan untuk kebaikan perempuan itu sendiri.
Syarat dan ketentuan busana muslim baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pakaian dapat menutupi aurat, yang pertama. Yang kedua, menggunakan pakaian yang tidak mengundang syahwat, atau pakaiannya itu bukan pakaian tabarruj istilahnya. Jadi pakaian yang tidak mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, harus longgar, tidak boleh ketat, dan tidak boleh menampilkan lekukan tubuh yang ditutup. Yang kelima, bukan pakaian atau bukan busana suhroh. Suhroh itu apa? Suhroh itu artinya pakaian yang mengundang syahwat. Yang terakhir, khusus bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Allah sangat meridhoi para hambanya, baik laki-laki dan perempuan, yang menutup aurat. Khusus bagi perempuan ataupun laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis, yang artinya laki-laki tidak boleh memakai pakaian seperti perempuan. Sebaliknya, perempuan tidak boleh memakai pakaian layaknya laki-laki. Pakaian harus longgar dan tebal. Nah, berikut ini adalah adab dalam berpakaian bagi kita. Yang pertama, ketika akan memakai pakaian, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu, menyebut nama Allah dan sebagainya. Pakaian yang dikenakan harus menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh, tidak terlalu mencolok dan menarik perhatian orang. Berpakaian dimulai dari kanan saat melepas dari kiri. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi. Tawadhu, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Seperti tadi dibahas, tidak mencolok atau tidak mengundang perhatian. Dan yang terakhir, tidak memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas, misalnya seperti singa, harimau, dan lain-lain. Manfaat berbusana muslim atau berbusana sesuai dengan syariat Islam antara lain, baik laki-laki maupun perempuan ya, tapi di sini lebih merujuk kepada perempuan karena perempuan itu banyak sekali perhiasan yang harus ditutup. Kalau tidak tertutup, maka itu akan mengundang fitnah dan bisa mengundang nafsu bagi laki-laki. Yang pertama, menghindari diri kita dari perbuatan dosa. Yang kedua, menimbulkan rasa hormat dari siapapun. Yang ketiga, terhindar dari fitnah dan kejahatan. Dan yang terakhir, menjaga tubuh dari pengaruh buruk lingkungan dan cuaca. Nah, pembahasan kita yang terakhir yaitu fungsi pakaian dalam Islam. Apa sih fungsi pakaian dalam Islam? Yang pertama, jelas pakaian itu harus menutup aurat, karena aurat yang terbuka itu bisa menimbulkan dosa. Yang kedua, pelindung tubuh. Berpakaian yang sesuai, berpakaian yang bisa melindungi tubuh dari panas maupun dingin. Yang ketiga, perhiasan dan keindahan. Dan yang terakhir, perangkat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam beribadah tentu kita harus menutup aurat. Demikian anak-anak yang bisa Pak Guru jelaskan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bisa menjalankannya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru akhiri,
Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.